seperti yang Engkau kehendaki demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Semangat nasionalisme dulu dengan menyanyikan salah satu lagu nasional. Kita nyanyi bersama lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Oke anak-anak, kita semua diajak untuk sama-sama. Agar peserta didik mampu mengenal diri dan lingkungan keluarganya, bahwa Tuhan menganugerahkan anggota keluarga sebagai penolong baginya untuk bertumbuh, berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran. Saya masih ingat lalu. Oke, coba. Oke, kita berdoa dengan baik dan benar. Nah, Ibu juga sudah mengajarkan kita kali lalu cara berdoa yang baik dan benar. Ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang keluargaku. Sama-sama. Nah, sayangkah orang tua kamu di rumah? Sayangkah adik-adikmu atau dengan kakak-kakakmu di rumah? Oke, jadi setiap kita memiliki ayah, memiliki ibu, juga memiliki kakak dan adik. Jadi kita saling menyayangi satu sama lain. Sayang bapak, sayang mama, sayang kakak, dan juga sayang adik. Itu yang berikut. Sekarang kita masuk pada sebelum memulai, sebelum mengamati video, perhatikan baik-baik. Sekarang ibu akan menayangkan video, lalu anak-anak menonton apa isi yang ada dalam video. Sekarang mari kita sama-sama menyimak, mengamati video yang ada di depan. Jadi anak-anak, apa yang kalian lihat dalam video tadi? Jadi kita sudah mengamati bersama video yang sudah ditayangkan tadi. Jadi dalam video tadi diceritakan seorang anak yang sedang isolasi mandiri. Nah, orang tuanya sudah meninggal. Pintar. Orang tuanya sudah meninggal dan seorang anak sedang isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu adalah seseorang yang tinggal sendirian dalam rumah, tidak bertemu dengan orang lain. Itu arti kata isolasi
isolasi mandiri. Seseorang yang tinggal di dalam rumah dan tidak bertemu dengan orang lain. Jadi anak-anak sebentar kita akan membentuk dalam suatu kelompok. Membentuk dalam satu kelompok, dan dalam kelompok sebentar kita akan diskusi secara bersama. Secara bersama tentang pertanyaan, ada beberapa pertanyaan terkait dengan video yang sudah ditayangkan tadi. Oke, sekarang anak-anak kita bentuk dalam satu kelompok. Jadi karena jumlah kita 20 orang, maka kita bentuk dalam kelompok 4 kelompok. Jadi dalam kelompok itu terdiri dari 5 orang. Oke, sekarang kita duduk dalam kelompok. Duduk dalam bentuk kelompok. Akan membagikan LKPD pada kelompok masing-masing. Jadi LKPD ini anak-anak lembar kerja peserta didik. Jadi kamu kerja di dalam lembar kerja peserta didik ini sebentar. Soalnya sudah ada di LKPD, kemudian anak-anak juga bisa menjawabnya di LKPD. Tidak boleh kerja di kertas lain, Dengar itu? Oke, Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Yang di LKPD itu ketua kelompok, yang jawab. Jadi anak-anak perhatikan di LKPD, yang pertama sekali tulis nama kelompok. Nah, misalnya kelompok 1 tulis kelompok 1, kemudian tulis anggota kelompok. Ada 5 anggota kelompok, harus tulis dengan jelas nama-nama yang ada dalam anggota kelompok. Kerja tidak boleh kerja di kertas lain, Jadi tidak boleh kerja di kertas. Oke, pintar. Semua harus aktif, Semua harus aktif. Tidak boleh lihat kiri kanan, tidak boleh lihat kelompok lain punya. Masing-masing kerja. Semua harus kerja aktif, sopan. Jadi kita kerja 10 menit, 10 menit. Tidak boleh lewat dari 10 menit. Membacakan hasil dari diskusi. Nomor 1. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu sakit dan perlu isolasi mandiri? Berobat di puskesmas. Kedua, mengapa penting untuk tetap di rumah saat isolasi mandiri? Saat kita isolasi mandiri, kita tinggal di rumah agar tidak menulari penyakit kepada orang lain. Kelompok lain dengar. 3. Siapa yang bisa membantumu jika kamu perlu isolasi mandiri? Orang tua. 4. Apa yang harus kamu lakukan agar tidak menyebarkan penyakit saat isolasi mandiri? Tetap di rumah. 5. Apa yang bisa kamu lakukan di rumah selama
isolasi mandiri agar tidak terjangkit. Nomor 3. Siapa yang bisa membantumu jika kamu perlu isolasi mandiri? Keluarga. Nomor 4. Apa yang harus kamu lakukan agar tidak menyebar penyakit saat isolasi mandiri? Gunakan masker. Nomor 5. Apa yang bisa kamu lakukan di rumah selama isolasi mandiri agar tetap bahagia? Menggambar atau mewarnai gambar. Kelompok 2. Kita lanjut kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. 1. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu sakit dan perlu isolasi mandiri? Jawabannya adalah minum air yang cukup dan makan makanan yang bergizi. 2. Mengapa penting untuk tetap di rumah saat isolasi mandiri? Jawabannya adalah jaga agar tidak menular ke teman. 3. Siapa yang bisa membantu jika kamu perlu isolasi mandiri? Jawabannya adalah kakak dan adik. Yang lain benar. Apa yang harus kamu lakukan agar tidak menyebarkan penyakit saat isolasi mandiri? Jawabannya adalah jaga jarak. 5. Apa yang bisa kamu lakukan di rumah selama isolasi mandiri agar tetap bahagia? Jawabannya adalah menonton film kartun atau boneka. Oke, sekarang kita beri tepukan tangan dulu untuk kelompok 3. Teman-teman saya dari kelompok 4, saya mau membacakan hasil diskusi. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu sakit dan perlu isolasi mandiri? Jawabannya adalah jaga kebersihan dan cuci tangan sebelum makan. Nomor 2. Mengapa penting untuk tetap di rumah saat isolasi mandiri? Jawabannya adalah tidak terserang kepada orang lain. Nomor 3. Siapa yang bisa membantumu jika kamu perlu isolasi mandiri? Orang tua dan keluarga. Nomor 4. Apa yang harus kamu lakukan agar tidak menyebarkan penyakit saat isolasi mandiri? Gunakan barang sendiri. Nomor 5. Apa yang bisa kamu lakukan di rumah selama isolasi mandiri agar tetap bahagia? Membantu orang tua di rumah. Oke, kalian sudah membacakan hasil diskusi kelompok masing-masing. Jawaban kalian semuanya adalah benar. Kita beri tepukan tangan dulu sekali lagi. Saat kita isolasi mandiri, siapa yang membantu kita? Nah, ada kelompok yang menjawab tadi adalah orang tua, kemudian ada juga yang menjawab keluarga, ada juga yang menjawab kakak dan adik. Nah, lalu yang berikut, saat kita ada dalam rumah, apa yang kita lakukan agar tetap bahagia? Nah, tadi juga ada kelompok yang menjawab menonton, kemudian membaca buku cerita, membantu ibu. Jadi itu adalah aktivitas atau pekerjaan yang kita lakukan saat kita isolasi mandiri. Dan isolasi mandiri itu adalah seseorang yang
tinggal di dalam rumah dan tidak bertemu dengan orang lain. Lalu yang berikut, ayah, ibu, dan keluarga atau saudara di rumah telah berbuat baik untuk kita. Jadi dengan berbuat baik mereka mendidik, membesarkan kita, lalu membiayai sekolah. Itu adalah orang tua. Jadi tugas kita adalah menghormati, menyayangi mereka. Dengan berbuat baik, mereka mendidik kita agar mampu berbuat baik seperti yang mereka lakukan. Jadi kita dididik agar menjadi orang baik. Orang tua mendidik agar menjadi orang baik. Lalu yang berikut, berusaha untuk berbuat baik kepada orang tua, saudara-saudara, dan juga setiap orang yang tinggal bersamamu. Jadi yang perlu kita buat adalah ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah melahirkan, membesarkan kita. Jadi harus mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Dengan itu, sekarang berbicara tentang bermain bersama teman. Jadi itu adalah materi untuk minggu depan. Jadi karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, maka kita mengakhirinya dengan berdoa. Baik, saya minta kesediaan dari Madun untuk memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.